Selamat datang di Ruang Dosen. Kali ini, kita akan menelusuri sebuah perjalanan yang luar biasa dalam dunia genetika. Coba deh Anda bayangkan, kita beralih dari sebuah peta dunia yang sangat buram, yang cuma menunjukkan benua-benuanya saja, ke sebuah sistem navigasi satelit super canggih yang bisa menunjukkan sampai ke nomor rumah Anda. Nah, analogi inilah yang paling pas untuk menggambarkan lompatan teknologi dalam membaca DNA kita. Dari gambaran yang samar menuju pemahaman yang utuh dan paripurna. Oke, ini dia agenda pembahasan kita. Kita akan mulai dari era peta genom yang masih buram. Lalu kita akan bahas keterbatasan dari teknologi yang lama, yaitu short range sequencing, sebelum kita masuk ke revolusi yang dibawa oleh long range sequencing. Setelah itu, kita akan melompat ke masa depan, membahas visi satu tes seumur hidup, dan kita tutup dengan melihat apa saja tantangan yang masih ada di depan. Baik, mari kita mulai dari babak pertama. Ini adalah masa-masa awal para ilmuwan berusaha membaca kode kehidupan. Di sini kita akan lihat gimana sih cara mereka pertama kali mencoba memvisualisasikan cetak biru genetik kita, dan kenapa ya gambaran yang didapat waktu itu masih sangat terbatas, masih berskala sangat besar. Perjalanannya dimulai di tahun 1970-an dengan metode yang disebut sitogenetik. Ini adalah cara pertama untuk benar-benar melihat kromosom di bawah mikroskop. Tapi ya, itu tadi, cuma bisa mendeteksi perubahan yang ukurannya raksasa. Nah, maju ke era 2000-an, muncullah teknologi microarray atau CMA. Resolusinya jauh lebih baik. Teknologi ini bisa mendeteksi hilangnya atau bertambahnya segmen DNA, yang ternyata jadi kunci untuk mendiagnosis banyak sekali gangguan perkembangan syaraf. Nah, untuk memberi Anda gambaran ya soal skalanya, teknik sitogenetik awal itu hanya bisa mengidentifikasi perubahan genetik yang melibatkan 5–10 juta pasang basa DNA. Ini tuh ibaratnya kita mencoba membaca sebuah buku, tapi kita hanya bisa tahu kalau ada satu bab utuh yang hilang. Kita nggak bisa lihat kalau ada satu huruf atau satu kata yang salah ketik. Jadi ya kita cuma bisa lihat perubahan yang super besar, sementara detail-detail kecil yang krusial itu masih tersembunyi. Oke, selanjutnya kita masuk ke era revolusi yang sesungguhnya dengan munculnya teknologi short read sequencing atau SRS. Ini adalah sebuah lompatan besar, tapi seperti yang akan kita lihat, revolusi ini ternyata punya sebuah celah, sebuah kelemahan tersembunyi yang cukup signifikan. SRS ini dengan cepat sekali mendominasi dunia genetika. Kenapa? Karena teknologinya efisien dan biayanya relatif rendah. SRS ini jago banget dalam memetakan perubahan satu huruf DNA saja. Karena bisa menghasilkan data dengan sangat cepat, teknologi ini jadi standar emas selama bertahun-tahun dan memungkinkan penelitian genetik dalam skala populasi yang sangat masif. Tapi, disinilah letak kelemahan fatalnya. Genom kita itu penuh dengan wilayah repetitif. Jadi, ada urutan DNA yang sama berulang-ulang terus, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali. Nah, membaca genom di area ini dengan potongan-potongan pendek dari SRS itu ibarat mencoba menyusun puzzle langit biru yang sebagian besar kepingannya terlihat sama persis. Sangat-sangat sulit untuk tahu di mana posisi setiap kepingan seharusnya. Dampaknya sangat signifikan. Anda bisa lihat di diagram ini, sekitar 75%, ya 3/4 dari variasi genetik yang sifatnya struktural dan kompleks, seperti adanya segmen DNA besar yang menyisip atau terbalik, itu luput tidak terdeteksi oleh SRS. Ini celah yang sangat besar, karena justru variasi-variasi inilah yang seringkali jadi akar penyebab penyakit genetik langka. Jadi, kita punya peta yang detail di beberapa area, tapi benar-benar buta di area lainnya. Disinilah titik balik dalam cerita kita. Muncullah long read sequencing atau LRS sebagai solusi yang sudah lama ditunggu-tunggu. Teknologi inilah yang datang untuk mengisi bagian-bagian yang hilang dari peta genom kita dan akhirnya memberikan gambaran yang jauh lebih lengkap dan akurat. Perbedaan utamanya ada di panjang bacaan. Kalau SRS itu membaca DNA dalam potongan-potongan super pendek, kurang dari 200 pasang basa, LRS ini mampu membaca lebih dari 10.000 pasang basa dalam sekali jalan. Dengan bacaan yang begitu panjang, LRS bisa dengan mudah melintasi wilayah repetitif yang tadi bikin pusing. Ini memungkinkan kita untuk merakit puzzle genom secara utuh untuk pertama kalinya. Keunggulan LRS ini membuka 3 kemampuan baru yang luar biasa. Pertama, kita bisa mengakses benua yang hilang dalam genom kita, bagian-bagian yang tadinya gelap gulita dan tidak bisa dipetakan. Kedua, LRS bisa mendeteksi variasi struktural yang kompleks dengan presisi yang sangat tinggi.
Dan yang ketiga, LRS memungkinkan kita untuk melakukan haplotyping, yaitu membedakan dengan jelas mana salinan DNA dari ibu dan mana yang dari ayah. Ini penting sekali untuk memahami penyakit turunan. Puncak pencapaian teknologi LRS ini adalah selesainya genom telomer to telomer atau TTT pada tahun 2022. Ini adalah urutan genom manusia pertama yang betul-betul lengkap 100% tanpa ada celah sedikit pun dari ujung ke ujung kromosom. Ini adalah bukti definitif bahwa kita akhirnya punya teknologi untuk membaca keseluruhan buku instruksi kehidupan kita. Nah, kemampuan baru ini langsung memicu perubahan cara berpikir. Kita nggak lagi bergantung pada satu genom referensi tunggal yang cuma didasarkan pada beberapa orang. Sekarang kita bergerak ke era panggenom, yaitu sebuah referensi genetik global yang mencakup keragaman seluruh populasi manusia dari berbagai etnis. Jauh lebih inklusif dan relevan secara medis. Oke, teknologinya sudah secanggih ini. Lalu, aplikasinya di masa depan seperti apa? Mari kita beralih ke visi yang paling transformatif, yaitu konsep satu tes genetik untuk seumur hidup, yang berpotensi merevolusi cara kita mengelola kesehatan. Visi ini terangkum dengan sangat baik dalam kutipan ini. Data genom lengkap seseorang yang didapat dari satu kali tes LRS akan menjadi bedrock atau batu fondasi dari seluruh rekam medis mereka seumur hidup. Ini bukan lagi data tambahan, tapi data inti yang jadi dasar dari semua tindakan medis lainnya. Alurnya bisa begini, seseorang menjalani satu tes LRS saat lahir, sekali seumur hidup. Data ini jadi fondasi rekam medisnya, informasi ini bisa dipakai untuk memprediksi resiko penyakit. Kalau butuh obat, data genomnya akan membantu dokter memilih obat dan dosis yang paling efektif dan aman. Ini namanya farmakogenomik. Dan seiring bertambahnya usia, data ini juga bisa dipakai untuk memantau munculnya mutasi-mutasi baru seperti yang terjadi pada sel kanker. Tentu saja, visi masa depan yang cemerlang ini tidak akan terwujud dalam semalam. Pada bagian terakhir ini, kita akan melihat secara realistis apa saja sih tantangan dan rintangan yang masih harus diatasi untuk menjadikan pengobatan presisi ini kenyataan bagi kita semua. Ada dua kendala utama saat ini, biaya dan komputasi. Meskipun biaya terus turun, untuk LRS skala besar, biayanya masih relatif tinggi untuk adopsi klinis secara massal. Selain itu, data genom lengkap yang dihasilkan itu ukurannya raksasa. Menganalisisnya butuh kapasitas komputasi dan penyimpanan data yang sangat besar, dan ini jadi tantangan infrastruktur tersendiri. Namun, bukan berarti tidak ada kemajuan. Upaya-upaya signifikan sedang dilakukan. Proyek percontohan berskala masif seperti Genomics England di Inggris dan program All of Us di Amerika Serikat sedang merintis jalan. Mereka tidak hanya mengumpulkan data genom dari jutaan orang, tapi juga membangun infrastruktur dan sistem untuk membuat analisis ini jadi lebih efisien, terjangkau, dan bisa diintegrasikan ke layanan kesehatan. Kita telah melakukan perjalanan panjang, ya dari peta yang buram sampai ke resolusi paripurna genom manusia, yang menjanjikan masa depan kesehatan yang jauh lebih personal. Tapi, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Jika seluruh kode genetik Anda bisa diakses sejak lahir, apa implikasi perbesarnya bagi privasi, asuransi, dan bahkan bagi konsep takdir itu sendiri? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda menikmati pembahasan seperti ini, dukung kami dengan subscribe kanal Ruang Dosen. Aktifkan juga loncengnya, klik like, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.